datang di channel saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Miftah Huda. Nah, sebelum video ini berlanjut, coba kalian tutup mata terlebih dahulu. Fokus dan dengarkan apa aja sih suara yang ada di sekitar kalian. Kicauan burung kah? Suara motor yang mengelang? Tukang bakso lewat depan rumah? Atau notif handphone dari si doi? Ya, ternyata banyak ya bunyi atau suara yang kita dengar. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir dari mana asal muasal suara atau bunyi tersebut bisa kita dengar? Nah, walaupun terkesan random nih, ternyata itu semua berasal dari satu hal, yaitu getaran. Nah, secara ringkas, bunyi itu merupakan salah satu jenis gelombang longitudinal yang berasal dari getaran suatu benda. Nah, misalkan seperti ini, ketika ada seseorang memukul gendang, permukaan gendang pasti akan bergetar. Nah, getaran tersebutlah yang akan berubah menjadi gelombang, lalu mengalir ke udara sebagai mediumnya, dan pada akhirnya bisa sampai ke telinga kita. Nah, teman-teman, di samping banyaknya ilmuwan yang sudah berkontribusi dalam menggunakan konsep bunyi, ternyata bunyi sudah dijelaskan loh dalam Islam. Gelombang bunyi telah Allah isyaratkan dalam Al-Quran. Kira-kira ada apa aja sih? Berikut saya ringkas dalam top 5 konsep bunyi menurut Al-Quran dan sains. Kuy. Bunyi memiliki energi. Bunyi termasuk gelombang mekanik. Gelombang bunyi terjadi karena getaran molekul-molekul zat yang saling beradu satu sama lain. Lalu zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang yang mentransmisikan energi. Dengan kata lain, bunyi mempunyai energi, karena bunyi merupakan salah satu bentuk gelombang yang memiliki kemampuan untuk menggetarkan partikel-partikel yang dilaluinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Terdapat salah satu aspek bunyi, yaitu energi ditransfer dari sumber bunyi. Contoh sumber bunyi yaitu mulut yang berbicara. Suara dari mulut mentransfer energi melalui medium udara yang dapat didengar oleh penerima atau orang lain. Ayat tersebut mengatakan agar jangan berkata kepada Nabi dengan suara yang keras. Walaupun berbicara dengan suara yang keras, pelan atau sedang, tetap akan menghasilkan energi. Tapi besar kecilnya energi yang dihasilkan berbeda-beda. Karena semakin keras bunyi, maka akan semakin besar pula energi yang dihasilkan. Salah satu ada berbicara kepada lawan bicara, yaitu berbicara dengan suara yang pelan dan penuh kelembutan. Jangan berbicara dengan suara yang keras. Hal tersebut hanya akan membuat diri kita lebih mudah lelah, karena akan banyak energi yang terkuras. Bunyi dapat mematikan. Al-Quran telah menerangkan kehancuran kaum Samud umat Nabi Saleh alaihissalam hanya dengan satu bunyi dentuman yang sangat keras dan dapat membuat telinga pecah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 67. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Artinya, dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu. Lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Hal senada dirasakan oleh kaum Madian umat Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 94. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
Artinya, dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Kedua ayat tersebut menceritakan tentang hancurnya kaum Madian dan kaum Samud dengan satu bunyi yang sangat keras. Bunyi yang keras dalam ayat tersebut dimaknai dengan kata aswaihah atau suara keras yang mengguntur. Menurut Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir, kata aswaihah dalam konteks ini bermakna petir. Dalam sains, petir adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan ditandai dengan kilatan cahaya di langit, kemudian disusul suara bising yang menggelegar. Kebisingan terjadi dikarenakan intensitas bunyi yang tinggi, yang berarti suara lebih keras. Ambang batas rasa sakit yang bisa diterima telinga manusia dan intensitas dari suara petir sangat besar, sebesar 120 desibel. Sudah dapat dipastikan jika ada petir dengan intensitas sebesar itu, maka akan membuat gendang telinga pecah dan menyebabkan gangguan pada pernapasan. Lebih parah lagi jika manusia mendengar suara mencapai 240 desibel, maka akan membuat kepala bisa langsung meledak. Mungkin saja pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan petir dengan intensitas bunyi mencapai 240 desibel yang membuat kaum Samud dan Madian binasa. Allahu a'lam bishawab. Hati seperti tabung resonansi. Hati atau jiwa yang baik adalah yang lembut, yaitu hati yang gampang bergetar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Artinya, sungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Hati yang lembut bagaikan sebuah tabung resonansi yang bagus. Dalam fisika, tabung resonansi digunakan untuk mengukur kecepatan merambat gelombang suara di udara. Resonansi merupakan peristiwa bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran yang lain. Getarannya akan menghasilkan frekuensi yang semakin lama semakin tinggi. Dalam konteks ini, getaran yang dimaksud yaitu getaran-getaran ilahiyah yang sangat halus yang menembus dinding hati seorang hamba. Semakin lembut hati seseorang, semakin tinggi pula frekuensinya. Saat itu pula mampu membangun saraf-saraf kesadaran kita akan Allah. Ketika sedang berzikir, hati kita akan bergetar lembut. Bentuk getaran dimaksud dapat berupa perasaan takut karena dosa yang diperbuat, rasa rindu dan cinta yang amat berat, kesadaran untuk menjalankan kewajiban, dan segala bentuk ketaatan akan perintah dan larangan Allah. Maka, jika semakin tentram dan damai hati seseorang, maka semakin tinggi pula frekuensinya. Jika sudah seperti itu, mereka sudah termasuk orang-orang yang beriman. Binatang dapat berbicara. Binatang merupakan kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam jenis animalia atau metazoa. Sama halnya dengan manusia, mereka juga memiliki bahasa tersendiri untuk berkomunikasi dengan sesama spesies. Banyak sekali kisah binatang yang dapat berbicara kepada manusia, seperti halnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang dapat berbicara kepada burung hut dan semut. Nabi Muhammad SAW yang dapat berbicara dengan kijang, serigala, unta, dan burung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 16. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. Artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu kurnia yang nyata. Hanya Rasul Allah yang mempunyai mukjizat yang dapat mendengar dan berbicara kepada binatang.
Manusia tidak dapat mendengar dan mendeteksi suara yang memiliki frekuensi lebih rendah dari 20 Hz, yang termasuk ke dalam bunyi infrasonik, atau di atas 20 kHz, yang termasuk ke dalam bunyi ultrasonik. Manusia hanya dapat mendengar dengan rentang frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Beberapa binatang tampak diam dan tidak dapat berbicara, tetapi sebenarnya mereka sangat berisik, dan alasannya adalah kita tidak dapat mendeteksi suara mereka karena mereka memancarkan sinyal infrasonik dan ultrasonik. Seperti kucing mempunyai rentang frekuensi antara 45 sampai 60 kHz, ayam 125 Hz sampai 2 kHz, burung 100 sampai 29 kHz, kelelawar 2000 sampai 110.000 Hz, lumba-lumba 90 sampai 105 kHz, dan masih banyak binatang-binatang lain yang mempunyai frekuensi yang berbeda-beda. Bunyi bacaan Al-Quran sebagai obat. Satu dari sekian banyak keutamaan Al-Quran yaitu sebagai obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Membaca dan mendengarkan Al-Quran akan menimbulkan frekuensi dan panjang gelombang yang dapat mempengaruhi otak secara positif dan mengembalikan keseimbangan tubuh serta dapat merangsang perkembangan otak dan meningkatkan intelijensi seseorang. Bacaan Al-Quran mempunyai intensitas sebesar 50 desibel yang membawa pengaruh positif. Intensitas suara yang rendah mempunyai intensitas suara kurang dari 60 desibel, sehingga menimbulkan kenyamanan dan tidak nyeri. Bacaan Al-Quran dapat menstimulasi gelombang alfa yang akan menyebabkan pendengarnya mendapat keadaan yang tenang, tentram, dan damai. Pembacaan Al-Quran dapat menjadi media penyembuhan dalam konteks teknis penyembuhan yang sehat. Terdapat efek positif suara pada proses biologis dan fisiologis. Hal ini bermanfaat terhadap efek dari pembacaan Al-Quran dalam memprogram ulang sel-sel tubuh. Mendengarkan Al-Quran selama 3 jam setiap hari meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi jantung dan otak. Oke teman-teman, itulah 5 fakta tentang konsep bunyi menurut Al-Quran dan sains. Kita sebagai umat Islam harus selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran. Kita juga harus selalu mentadaburi isi kandungan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia untuk selamat dunia dan akhirat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar selalu mendapat video terupdate. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.